Salah, salah kode ini salah. Ini bukan kecerdasan buatan sejati. Halo, kalian berdua apakah kalian keluarga Nonali? Ya, Nonali begitu turun dari pesawat, langsung merampas komputer di bandara kami, berbuat semaunya. Kami tak punya pilihan, terpaksa mengurungnya sementara untuk mencegah kerusakan. hei. Ya ampun, ayah tersayang. Masalah di kepala Li Xiaoman ini semakin parah. Sama sekali tidak seperti orang normal. Apa ayah masih yakin mau membawanya pulang? Aku juga sebenarnya tak punya cara lain. Sebagai perempuan, sudah cukup memalukan. Sekarang otaknya juga tidak normal. Sungguh membuatku sangat memalukan. Kali ini membawanya pulang, orang-orang di sekitar pasti akan mengejek dan mencemoohku. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Ibumu sebelum meninggal berlutut memohon padaku agar merawatnya dengan baik. Aku berjanji padanya. Sebagai pria, harus menepati janji. Halo, di mana dia? Dia ada di dalam, silakan. Masih menggambar di lantai ini hal-hal yang tidak karuan. Buat apa? Baru pulang ke negara ini langsung membuatku mendapat masalah besar. Harus menyelamatkanmu dari kantor polisi. Wajahku sudah kau permalukan habis-habisan. Melihat ayahmu sendiri tidak tahu menyapa? Bukankah kau hanya punya gangguan sosial? Jangan-jangan otakmu juga rusak? Ayah, Hei, bagaimana dengan aku? Lupa siapa aku. Aduh, sudah, jangan bicara lagi, cepat bawa dia pergi dari sini. Ayo. Pergi. Berani-beraninya kau melupakan aku? Panggil kakak. Ini anak siapa? Kau ini anak kecil. Baik, Panggil kakak. aku mengerti. Ayah, ada apa? Baru saja investor menelepon mengatakan memberi kita waktu terakhir 1 hari lagi. Jika model AI tidak selesai lagi, mereka akan menarik dana. Ayah, perusahaan sekarang sedang di saat genting. Ini, kita sama sekali tidak bisa menyisihkan waktu ekstra untuk merawatnya. Apa ayah yakin ingin membawanya pulang? Biar dia diam di rumah saja. Selama dia tidak berkeliaran, tidak apa-apa. Jika dia sampai mengganggu pekerjaan kita, aku akan tanpa ragu-ragu mengembalikannya. model AI apa? Bisa kulihat? Mungkin aku bisa membantu kalian. Li Xiaoman, aku akan jemput kamu pulang. Tapi ingat baik-baik, hal yang tak boleh disentuh, jangan pernah sentuh. Hal-hal di perusahaan ini bukan untuk kamu. Dengar? Mungkin aku bisa bantu kalian. Itu program yang sangat rumit. Banyak jenius komputer tak pernah punya ide itu. Apalagi kamu. Astaga, jangan menyusahkan kami. Bersyukurlah, kakak. Ayah, aku ambil mobil. Pergilah. Kamu. Tunggu di sini. Ya. Aduh. Bagaimana? Tapi kali ini, serangan hacker sangat mendadak. Ada ide untuk memecahkan serangan kuantum ini? Pak Zhang, beri saya waktu lagi, saya akan coba lagi. Saya juga ingin coba lagi. Saya juga. Baik. 2 tahun lalu, saya pernah mengalami serangan kuantum jaringan dari luar negeri. Virus ini bisa membuat ratusan ribu komputer menjadi zombie botnet. Jika tak terpecahkan, nanti seluruh jaringan penerbangan Daxia akan krisis. Saya akan laporkan ke negara. Minta dikirimkan ahli komputer terbaik untuk hadapi krisis. Kamu mau apa? Ayah, orang itu yang agak aneh. Cari dia. Kamu ngapain?
Sudahlah. Dia sendirian menyelesaikan krisis kuantum. Dia masih manusia? Saya sudah mengajukan ke negara untuk mendatangkan ahli komputer top. Masalah akan segera teratasi. Ada apa? Ekspresi macam apa ini? Profesor Zhang, barusan ada seorang perempuan, dia sendirian selesaikan krisis kuantum. Apa katamu? Serangan kuantum sudah selesai sempurna. Iya betul, ini karya jenius. Itu perempuan barusan, sendirian yang lakukan. Ya, dia operasikan sendiri 8 komputer sekaligus, kami semua lihat. Benar-benar. Orang dengan level ini, bertahun-tahun, saya hanya pernah lihat pada seorang gadis di luar negeri. Dalam arti tertentu, dia bisa dibilang guru saya. Guru? Ah, dia baru pergi? Iya, baru pergi. Ayah, tenang saja, saya sudah suruh orang mencarinya, dia akan segera ditemukan. Cepat, segera, cari. Hei. Oh iya, ayah, saya dapat kabar, hari ini ada pertukaran teknologi, dengar-dengar banyak tokoh IT akan hadir, dan tokoh ternama IT, Profesor Zhang Feng juga datang. Ayah, menurut Anda, kalau kita dapat bantuan tokoh-tokoh IT ini, kesulitan kita sekarang bukan akan mudah selesai? Kamu memang anak yang baik. Pertukaran ini di mana? Di Hotel Grand Sancheon. Hotel Grand Sancheon. Ada apa, ayah? Pemilik Hotel Grand Sancheon ini adalah musuh bebuyutan saya, Zhang Sanchun. Kalau dia tahu saya butuh bantuannya, pasti dia akan menyusahkan saya. Lalu bagaimana? Kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Sekalipun harus menghadapi bahaya, kita harus ikut. Kalau bisa dapat bantuan Profesor Zhang Feng, maka semua masalah kita akan terselesaikan. Anak, kau harus cari cara. Bagaimanapun juga, dapatkan 2 tiket undangan seminar itu. Hanya dengan begitu kita bisa temui Profesor Zhang Feng. Serahkan pada saya. Oh iya, ayah, lihat nih. Li Xiaoman ini benar-benar. Dia tahu sendiri otaknya bermasalah, tapi masih kabur-kaburan. Cuma bikin repot saja. Li Xiaoman. Li Xiaoman, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Barusan sudah bilang jangan kabur-kaburan. Kau tahu tidak, ayah dan saya sangat khawatir. Maaf, saya salah. Lain kali tidak akan lagi. Kau ini... Bawa dia pulang sekarang. Kondisinya sekarang tidak cocok tinggal di sini. Lebih baik di rumah saja. Bawa pergi. Ayo, pulang. Xiaoman, mulai hari ini rumahmu. Ingat baik-baik, tanpa izinku jangan pergi kemana-mana. Dengar? Hari ini ada forum IT yang sangat penting. Forum ini menyangkut hidup mati perusahaan kita. Jadi tinggal di rumah saja. Jangan pergi. Jangan buat masalah. Aku tahu. Bagus. Ayo kita pergi. Jangan buat masalah. Ini barang ayah yang tertinggal. Pasti untuk forum IT. Harus kuantar. Tidak boleh. Ayah bilang aku harus di rumah. Kalau aku pergi,
pasti dia marah. Forum ini menyangkut hidup mati perusahaan kita. Ibu, kalau aku bantu ayah kali ini, apakah dia tidak akan membenciku lagi? Ibu, tenang saja, ayah akan menerimaku. Ayah dari begitu banyak orang siapa tokoh IT terhebat, Profesor Zhang Feng. Orang selevel Profesor Zhang Feng tak bisa kita dekati. Lebih baik kita kenalan dulu dengan orang lain. Ayo pergi. Lishan. Hahaha, sudah kuduga kau datang. Kondisi perusahaanmu sangat kuketahui. Kalau tak salah tebak, kau cuma mau kenal para ahli IT untuk selesaikan masalah perusahaanmu. Bagaimana? Tidak masalah, asal kau setujui satu syarat. Aku bisa perkenalkan kau. Kau bisa sebaik hati itu? Syarat apa? Sangat sederhana. Di depan semua orang berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Aku akan perkenalkan kau. Kau, Kubilang jangan mimpi. Lishan mempertahankan harga diri yang menyedihkan itu ada gunanya? Apa kau ingin melihat perusahaanmu bermasalah? Semua kerja keras yang telah kalian curahkan menjadi sia-sia? Ini kesempatan untukmu. Pikirkan baik-baik. Lisan harga dirimu tak ada artinya. Berlutut pada Direktur Zhang bisa selesaikan krisismu. Ini kehormatan untukmu. Jangan tak tahu terima kasih. Pokoknya cepat atau lambat kau akan memohon Direktur Zhang. Minta cepat atau lambat, apa bedanya? Sebagai pebisnis, kau harus paham berlutut atau bangkrut, mana yang lebih baik. Kubilang berlutut mustahil. Memohon padamu lebih mustahil lagi. Lisan, kalau begitu kutunggu kau berlutut padaku. sok-sokan apa sih? Nanti juga bangkrut. Sudahlah, kita coba hubungi ahli lainnya saja. Halo, saya dari Teknologi Longteng, Direktur Utama Lishan. Ini kartu nama saya. Maaf, saya tidak tertarik dengan dunia bisnis Anda. Ini acara pertukaran IT bukan tempat untuk berbisnis. Silakan pergi. Hei, hormat sedikit. Ayah, bagaimana kalau aku mau minta tolong si Laudeng, mereka semua mengabaikan kita? Kalau kau minta tolong padanya langsung masuk perangkapnya. Lagi pula, meski kau minta tolong dia, tetap tak akan bantu kita. Dia cuma mau menertawakan kita. Lalu sekarang bagaimana? Hari ini adalah hari terakhir batas waktunya. Kalian masalahnya sulit? Model AI perusahaan kami sedang ada masalah, jadi ingin minta bantuan ahli IT di sini. 10 juta, berikan angka ini, aku bisa bantu lihat. Bisa tahu Anda siapa? Dr. Yuan Long dari MIT. Halo, Tuan Yuan, haha. Jika Anda benar-benar bisa selesaikan masalah kami, 10 juta ini bisa saya berikan. Ayah, perusahaan kita sekarang tak ada uang sebanyak itu, paling banyak hanya ada 500.000. Tuan Yuan, saya bisa berikan, tak masalah. Bisa keluarkan barangnya, biar saya lihat. Baik, cepat. Barang kita kayaknya tertinggal. Apa? Sekarang bagaimana? Kalau pulang ambil pasti tak sempat. Saat ambil kembali acara sudah selesai. Tak bisa masuk tanpa undangan, cepat pergi. Aku cari ayahku, dia ada di dalam. Kamu, bajunya seperti pengemis ayahmu juga miskin kan? Dia ada kualifikasi masuk sini? Mau bohongi aku? Cepat pergi dari sini. Ya ampun, kamu tidak boleh masuk. Cepat keluar. Berdiri.
Berdiri. Pergi. Bukankah sudah kubilang diam di rumah dengan tenang, tidak boleh pergi kemana-mana? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Li Xiaoman, kamu memang suka sembarangan lari-lari, cuma bikin repot aja. Ayah punya hal penting yang harus dilakukan, tidak ada waktu untuk main denganmu. Bukan ini barangmu. Kamu lupa membawanya. Kamu bilang ini sangat penting. Ini dokumen yang kita tinggalkan di rumah. Bagus ayah, barangnya sudah datang, semua masih bisa dikejar. Li Xiaoman, mengingat kamu sudah banyak membantu, kali ini aku maafkan kamu, tapi lain kali hati-hati, tanpa izinku dan ayah, jangan sembarangan pergi, dengar? Nanti ikut di sampingku. Setelah pertukaran informasi selesai, aku akan mengantarmu pulang. Kamu ingat baik-baik, jangan sembarangan pergi, jangan cari masalah. Dengar tidak? Aku mengerti. Tuan Yuan, ini adalah model AI perusahaan kami. Silakan lihat. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Model AI level seperti ini, bahkan mentorku tidak bisa membuatnya. Di seluruh dunia, yang bisa membuatnya tidak lebih dari 3 perusahaan. Lain kali jangan sampai aku melihat kalian lagi. Ini Ayah, apakah pemikiran kita yang salah? Model AI ini sangat sulit, jangan-jangan produk kita gagal begitu saja? Model AI apa? Bolehkah aku melihatnya? sudah pernah kubilang, yang bukan urusanmu, jangan sentuh. Jangan sentuh. Model AI ini, banyak ahli IT tak ada yang bisa. Kau pikir kau bisa? Kau kira kau ini Profesor Zhang Feng? Hah? Aku tak minta kau lebih hebat dari anak lain. Aku cuma minta, jangan buat masalah untukku, paham? Asal kau tak buat masalah, aku sudah bersyukur. Tak lihat aku dan ayah sedang stres, bisakah kau jangan tambah masalah lagi? Ribut apa lagi? Lishan, ini anak perempuan yang kau bawa dari kampung, ya? Kenapa kelihatannya agak kurang pintar? Lishan, nasibku memang lebih baik darimu. Aku juga punya anak perempuan. Putriku membantuku mengembangkan bisnis. Dia adalah pendukung utamaku. Lihat kalian berdua, sepasang orang malang. Lishan, aku ulangi lagi, di depan semua orang, berlutut dan mintalah padaku, maka akan kuperkenalkan kau pada Profesor Zhang Feng. Nama Profesor Zhang pasti pernah kau dengarkan. Dia adalah legenda hidup di dunia IT. Pemodelan AI perusahaanmu, hanya dia yang bisa membantumu. Profesor Zhang, Ayah, ini satu-satunya kesempatan kita. Saya bisa coba. diam, jangan bicara. Apa saya salah dengar? Ah, kamu mungkin bahkan sendiri pakai baju saja sulit ya? Ah, Lishan. Kamu sungguh konyol. Perusahaanmu sendiri hampir bangkrut. Masih bawa anak bodoh untuk memalukan. Zhang Sanchun, seperti apa anak perempuan saya? Bukan urusanmu untuk mengomentari. Masih akting kasih sayang ayah anak. Jangan lupa sekarang situasinya seperti apa. Perusahaanmu segera bangkrut. Hari ini juga ultimatum terakhir. Jika pemodelan AI-mu tidak selesai, investormu akan menarik dana. Ayah, bagaimana ini? Profesor Zhang Feng datang. Semuanya, jangan terlalu kaku. Karena ini pertukaran ide, mari bicara bebas. Hari ini saya bawa sebuah model AI yang belum selesai. Ingin berdiskusi bersama kalian. Apa pendapat kalian? Ada ide apa? Bisa langsung dicoba. Pak Zhang, model AI kita ini awal tahun ini bukankah Anda baru mengembangkan yang dikembangkan? Model AI Pak Zhang levelnya sangat tinggi. Orang biasa tidak bisa memahaminya. Model AI ini, setelah dikembangkan,
Saya dan banyak teman di dunia TI telah mendiskusikannya lama, memiliki beberapa ide dan pemahaman, tapi akhirnya masih tidak ada yang bisa menyempurnakan model AI solusi yang tepat. Jadi, hari ini lagi membawa model ini ingin bersama semua berkomunikasi lagi. Lihat apakah ada solusi yang lebih baik. Pak Zhang, dengan level kami, sama sekali tidak bisa memikirkan ide apapun. Bagaimana jika Anda menuliskannya? Kami bisa belajar dari Anda saja sudah baik. Ayah, model AI Pak Zhang ini kenapa mirip dengan model AI perusahaan kita? Memang agak mirip, seperti model AI yang sama. Model AI level seperti ini, bahkan Pak Zhang tidak bisa menyelesaikannya. Kalau begitu, produk perusahaan kita mungkin... Ayah, apakah usaha yang kita keluarkan harus dibuang begitu saja? Model AI ini memang agak sulit, tapi karena ini pertukaran, seharusnya kita diskusi bersama. Jadi, semua ada ide apa, bisa diajukan. Pak Zhang benar. Ayah, mereka bicara apa? Aku tak mengerti sama sekali. Meski aku juga tak paham, tapi sepertinya aku mengerti. Mereka juga tak punya solusi yang baik. Model AI ini kelihatannya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau Pak Zhang saja tak bisa, apalagi yang lain, bahkan lebih tak mungkin. Lalu model AI kita, apa jadi tak bisa diselesaikan? Bahkan jika Zhang Sanchun mengenalkan Pak Zhang pada kita, mungkin masalahnya tetap tak terselesaikan. Lishan, sepertinya Pak Zhang juga tak bisa membantumu menyelesaikan masalah. Perusahaanmu bangkrut itu hanya soal waktu, tapi tak apa. Kau bisa suruh putrimu mengemis untuk menghidupimu, karena sekarang dia lebih mudah mendapat simpati daripada pengemis. Hahaha. Putrimu yang bodoh di mana? Kau sedang apa? Selesai ayah, Li Xiaoman lagi berbuat onar. Aku nanti hitung denganmu. Pergi sana. Kau ini, apa aku tak pernah bilang, jangan lari-larian, jangan bikin onar. Kau tak mengerti bahasa manusia. Aku cuma ingin mencoba menyelesaikan model AI ini. Dari mana orang gila ini? Konferensi yang bagus dirusak olehmu. Siapa yang bawa dia? Tolong, usir keluar keluarga bertiga ini. Li Xiaoman harusnya aku mengirimmu pulang ke kampung halaman. Di sini, kamu hanya bikin masalah. Setelah kita kembali nanti, aku akan pertimbangkan lagi. Apakah kamu tetap di sisiku? Tunggu Profesor Zhang. Ada apa lagi? Model AI sudah berhasil. Bagaimana mungkin Gagasannya ini dengan metode AI Pak Zhang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin benar? aku belum pernah lihat metode pemrograman seperti ini? Benar-benar tak terdengar sebelumnya. Apa Pak Zhang keliru? Kecerdasannya seperti ini hampir sama dengan anak usia 8-9 tahun. Bahkan pakai baju sendiri tak tahu. Bagaimana mungkin tak bisa selesaikan tugas yang kami kerjakan? Betul, ini mustahil. Omong kosong, belum pernah lihat kesalahannya. Pola pikir jenius sering di luar nalar biasa. Kalau semua ilmuwan berpikir begitu, lalu pengembangan komputer dan kemajuannya dari mana bisa dimulai? Pak Zhang bukan meragukan Anda, hanya meski dia jenius, dia tak mungkin dalam waktu sesingkat ini menyelesaikan model AI level ini. Pasti ada masalah di sini. Mungkin di dunia ini benar ada jenius seperti itu, tapi tak mungkin dia. Betul, mustahil, benar kan? Ada masalah. Bagaimana mungkin dia? Pola pikir super jenius selalu unik dan mandiri. Aku pernah lihat banyak. Pola pikir mereka sangat melompat-lompat, tak bisa ditebak. Berbeda dengan kita. Seperti metode pemrograman ini. Ada yang pernah terpikirkan?
Ayah, apa benar Li Xiaoman membantu Pak Zhang selesaikan pemodelan AI? Terlalu mengada-ada. Benarkah kau jenius IT? Hebat sekali metode pemrogramanmu. Pola pikir yang jenius. Kemampuan observasi yang tajam. Metode pemrograman ini, pola pikir jenius ini, ide pemrograman ini sama persis dengan cara pusat kontrol bandara mengatasi serangan virus fantom kuantum. Ada jejak guruku di sini. Mungkinkah guruku itu kau? Ayah, apa aku tidak salah dengar Pak Zhang memanggil Li Xiaoman guru? Dia jejinian di luar negeri, apa yang dia alami? Selama tahun-tahun di luar negeri ini, aku juga tidak banyak merawatnya. Jadi, sebenarnya apa yang dia alami, aku juga kurang jelas. Bagaimana mungkin Pak Zhang memanggil si imut ini guru? Aku tidak salah dengar, kan? Yang pantas disebut guru Pak Zhang hanya naga jenius brilian di luar negeri yang bisa mengoperasikan puluhan komputer sang jenius IT super. Tapi dia, hei, jelas bukan tipe seperti itu. Ini pasti tidak mungkin. Dia pasti bukan naga jenius IT dulu. Pak, putri bapak ini dia menderita gangguan sosial. gangguan sosial. Ah, Orang yang dulu itu jenius TI super. Betapa luar biasanya. Cewek ini. Bicara saja tak jelas. Benarkah dia orang yang dulu itu? Jenius TI super. Atau jangan-jangan di pusat kontrol bandara yang menyelesaikan krisis bukan dia? Nona, model AI Anda ini, metode pemrogramannya, diberitahu orang lain. Profesor Zhang, lihatlah dia. Dia cuma imut. Masa iya dia Genius TI Super, model AI? Anda juga tak mungkin dibuat olehnya. IQ-nya dengan orang dewasa sama sekali beda. Mana mungkin bisa menyelesaikan algoritma ini? Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bisa minta kontak? Saya pulang pelajari dulu. Lain hari akan berkunjung. Profesor Zhang, ini kartu nama saya, harap disimpan baik. Baik. Metode pemrograman ini sangat brilian. Saya pulang verifikasi dulu, baru ambil keputusan. Semuanya. Sekarang model AI sudah ada konsep lengkap dan metode pemrograman. Saya sudah tak sabar pulang meneliti. Tak temani kalian lagi. Dah. Profesor Zhang. Kok pergi? Kenapa pergi? Lisan ini semua karena kamu dan putri bodohmu ini bikin ricuh di sini. Sebuah yang utuh, pertemuan IT begitu saja berakhir dengan tergesa-gesa. Aku benar-benar tidak sabar ingin melihat kebangkrutan perusahaanmu. Cepat pergi dari sini. Hahaha, sayangnya, kamu tidak akan melihat hari ini. Kamu... Ayo kita pergi, pergi. Kamu sangat cantik. Maksudku Zhang Sanchun, orang tua aneh itu benar-benar gila. Mengapa harus terus-menerus mengawasi kita? Tidak perlu pedulikan dia. Sekarang yang paling penting bagi kita adalah masalah investor menarik dananya. Penarikan dana. Model AI kita bukankah sudah memiliki ide yang lengkap dan metode pemrograman? Masalahnya bukankah sudah teratasi? Kamu lupa Pak Zhang apa yang dia katakan. Dia bilang model AI kita masih perlu dibawa kembali untuk diverifikasi. Apakah bisa lulus atau tidak masih belum diketahui. Kamu bilang dia benar-benar bisa membantu Pak Zhang menyempurnakan model AI kita? Hahaha. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Hanya bisa mengulur waktu. Berharap Pak Zhang bisa memberikan hasil secepatnya. Kamu benar-benar jenius atau hanya disalahanggap sebagai orang bodoh yang jenius? Selama tahun-tahun ini, kamu di luar negeri sebenarnya mengalami apa? Model AI itu benar-benar kamu yang membantu Pak Zhang menyempurnakannya? Atau di belakangmu ada orang yang membimbing? Cepat naik ke mobil.
Profesor Zhang, Anda datang. Profesor Zhang, Profesor Zhang, Baik, semua jangan gugup. Profesor Zhang, di seminar AI kemarin Anda bawa model AI tingkat itu ke sana. Apa mereka langsung terpukau? model AI sebesar itu diberikan untuk diteliti terlalu berat bagi mereka? Meski model AI tingkat ini memang cukup sulit, tapi bisa membuat mereka tambah wawasan sadar kekurangannya juga hal yang baik. Kalian semua adalah jenius IT kelas dunia, tapi ingat selalu ada yang lebih hebat. Dunia tak bertepi, jangan remehkan orang lain. Maksud Anda ada yang memberi cara menyempurnakan model AI? Ini mustahil. Model AI sebesar ini kalau ada yang bisa beri ide penyempurnaannya, pasti bisa masuk grup bayangan kita. Bukan cuma memberi ide untuk menyempurnakan AI, tapi langsung membantuku selesaikan model AI. Apa? Ini nyata? Ini tak mungkin. Langsung menyempurnakan model AI dan langsung membuat model AI berjalan, artinya kemampuan pemrogramannya lebih hebat dari kami semua. Cara pemrograman ini sungguh brilian, sangat mengagumkan. Orang ini luar biasa, benar-benar tak terduga. Profesor Zhang, siapa sebenarnya orang ini? Pernahkah kita dengar sebelumnya? Aku sebelumnya tidak pernah melihatnya. Dia punya gangguan sosial. Usianya baru 20 tahun. Tapi aku belum bisa memastikan ide untuk menyempurnakan model AI kali ini. Apakah itu pemikirannya sendiri atau ada yang membimbing di belakang? Tapi bagaimanapun juga, model AI kali ini benar-benar sudah berhasil. Sudah aku verifikasi. Jangan ragu. Dia seorang genius. Meski dia bisa menyempurnakan model AI karena ada yang membimbing, kita bisa memasukkan dia ke grup bayangan dulu. Coba dulu saja. Rencana kita sudah mentok lebih dari 10 tahun. Kalau dia benar bisa membantu, Itu bagus sekali. Kita sudah meneliti begitu lama, tapi belum juga menemukan ide yang bagus. Untuk menembus sistem Ziwang memang perlu darah segar untuk membantu kita. Baik, sekarang aku antar kalian untuk menemui dewa IT ini. Ayah, ada masalah besar. Jangan panik begitu, tidak pantas. Ada apa? Investor sudah datang. Aku harus bagaimana? Lisan, kau kira bersembunyi di sini bisa luput dariku? Kau menghindariku beberapa hari ini, bukankah cuma karena putrimu yang bodoh itu membuat uangku terbuang percuma? Uangmu setiap sen kugunakan pada tempat yang tepat. Sama sekali tidak ada pemborosan. Kalau tidak percaya, buku keuangan perusahaan boleh kau periksa. Ayahku demi perusahaan, menyelesaikan masalah, sibuk mengurus, sudah beberapa hari tak tidur nyenyak. Perlukah kalian mendesak seperti ini? Kau pikir bisa sembunyi dariku? Saat ini perusahaan sedang di titik kritis, tapi kau bawa putrimu yang tidak normal ke sini untuk dirawat. Sungguh keterlaluan. Urusanmu dan putrimu tak kupedulikan. Sekarang kau dipecat. Segera tinggalkan perusahaan. Tugasmu akan kuambil alih. Memecatku? Perusahaan ini kudirikan sendiri. Apa hakmu memecatku? Demi perusahaan, ayahku kerjakan sendiri setiap hal, dengan sungguh-sungguh. Perlukah kalian menekan seperti ini? Aku tak mau bicara panjang lebar. Hari ini berikan penjelasan. Atau tidak hanya tarik investasi, tapi juga berdasarkan perjanjian taruhan, kau ganti rugi semua kerugianku. Perjanjian taruhan. Ayah, kita bisa rugi, bangkrut total. Bagaimana ini? Tenang saja, nak. Ayah sudah menghubungi ahli terbaik di industri. Masalah perusahaan akan segera teratasi. Kalau begitu, kapan tepatnya? Tuan Li, ada tamu. Pak Zhang. Saya datang tanpa diundang. Mendadak seperti ini apakah mengganggu? Mengganggu? Mustahil. Kedatangan Anda suatu kehormatan. Pak Zhang yang mana? Tak kenal Pak Zhang? Beliau tokoh IT, pemimpin teratas industri ini. Benarkah dia? Selain beliau, siapa lagi yang pantas jadi tokoh puncak industri ini? Kamu memang tak punya wawasan. Sudah kubilang, ayah berusaha keras selesaikan masalah perusahaan. Sudah maksimal. Baru kemarin dulu, kami bertemu Pak Zhang di konferensi IT. Pak Zhang. Saya akan selesaikan masalah perusahaan. Jika tak ada hal lain, silakan Anda pergi. Direktur Li,
Ini pasti salah paham. Saya tak tahu sebelumnya Anda kenal Pak Zhang. Kini dengan bantuan Pak Zhang, produk perusahaan kami pasti tak ada masalah. Silakan lanjutkan bicara. Saya pergi dulu. Pak Zhang, silakan duduk. Anda dulu. Anak, cepat buatkan teh. Yang terbaik ya, cepat. Oh iya, Jangan repot-repot, silakan duduk semuanya. Tuan Li, sepertinya Anda ada masalah ya. Jujur saja, teknologi model AI perusahaan saya sedang dalam tahap kritis. Tinggal satu langkah terakhir untuk menyelesaikannya. Namun, justru langkah terpenting ini tak kunjung terpecahkan. Waktu sangat mendesak. Kalau saya tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, investor akan menarik dananya. Masalah AI seperti apa? Bisa saya lihat? Cepat. Model AI ini dengan yang saya tunjukkan di pertukaran IT sangat mirip. Kalau putrimu bisa membantu saya menyelesaikan model AI, pasti juga bisa membantumu. Kenapa tidak minta bantuan putrimu? Pak Zhao, sejujurnya adik saya dari kecil sudah penyendiri. Perkataan kami sendiri saja tidak didengarnya. Ditambah lagi, dia dianggap tidak normal. Bagaimana bisa dibantu? Jadi kalian menganggap dia tidak mampu membantu menyelesaikan model AI? Sepertinya kalian tentang Xiaoman masih salah paham. Sebenarnya, setelah Li Xiaoman menyelesaikan kodenya, langkah kunci model AI saya benar-benar berhasil ditembus dan berjalan sukses. Pemikiran Xiaoman tepat. Para ahli di grup bayangan kami semua merasa sangat takjub. Maksudmu, Pak Zhang, putri saya Li Xiaoman benar-benar membantumu menyelesaikan model AI dan berjalan normal? Benar, memang begitu. Bagus sekali. Maaf ya Pak, kalau begitu model A kami juga ada harapan bisa dibuat. Secara teori, iya. Tapi bagaimanapun juga, bukan model AI yang sama. Jadi harus diteliti dulu sebelum ambil kesimpulan. Bagaimana dengan Li Xiaoman? Pak Zhang, Anda benar-benar merasa putri saya Li Xiaoman adalah jenius IT? Kita perlu membawanya kembali ke grup bayangan. Setelah memahami situasinya, kalau dia dibimbing orang di belakang, saya akan amankan mengembalikannya. Kalau dia adalah super jenius yang pernah saya temui di luar negeri dulu, dia tidak hanya bisa membantumu selesaikan model AI, tapi juga memenuhi harapanku. Bahkan bisa memberi kontribusi besar bagi negara. Pak Zhang, anak saya seperti ini. Dia bisa jadi jenius TI super yang Anda temui di luar negeri? Benarkah ini? Profesor Zhang, saya takut Anda bawa anak saya pergi. Nanti dia buat masalah besar yang tak terduga. Hahaha. Untuk hal ini, kalian tak perlu khawatir. Jika ada masalah apapun, semuanya saya tanggung. Saya punya kemampuan itu. Dan lagi, begitu dipastikan anakmu adalah jenius super itu, bukankah kamu ingin tahu gangguan sosialnya mengapa semakin parah? Ini pasti terkait dengan pengalamannya di luar negeri. Profesor Zhang, maka saya serahkan anak saya sementara kepada Anda. Xiaoman, kamu selanjutnya akan menghadapi masalah TI yang sangat sulit. Beranikah kamu menerima tugas ini? Saya suka menantang berbagai masalah TI. Baik. Ini adalah distribusi kunci kuantum, yang merupakan kelanjutan dari komputasi kuantum algoritma enkripsi. Secara sederhana, yaitu serangkaian enkripsi kode yang diatur kombinasi. Di luar negeri, ada banyak penjahat yang akan memanfaatkan kode enkripsi ini untuk menyerang negara kita. Banyak departemen penting sistem jaringan mereka. Keamanan negara kita menimbulkan ancaman besar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menaklukkannya untuk melindungi keamanan negara kita. Namun, memecahkannya akan sangat sulit. Memang sulit, tetapi kita memikul tanggung jawab untuk melindungi keamanan jaringan negara. Sekalipun sulit, kita harus menaklukkannya. Xiaoman, kamu baru datang, jangan terburu-buru, santai saja. Baiklah. Ayo, aku akan membawamu bertemu dengan jenius teknologi informasi di sini. Aku yakin kalian akan memiliki banyak topik bersama. Ayo. Semuanya, letakkan dulu pekerjaan yang sedang dilakukan. Aku akan memperkenalkan seorang ahli teknologi informasi. Kakak Xiaoman, benar-benar kamu? Li Xiaoman benar-benar kamu? Hu Yuan, Kalian kenal?
Kami tidak hanya kenal, sesederhana itu. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil, teman masa kecil. Dia sejak kecil sudah jenius dalam teknologi informasi, juga idola yang kukagumi. Bahkan, dia yang membawaku masuk ke industri teknologi informasi. Bisa dikatakan, tanpa dia, tidak akan ada aku yang sekarang. Tapi kemudian dia pergi ke luar negeri, dan aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tak disangka, bisa bertemu lagi denganmu. Tampaknya takdir kita belum berakhir. Hu Yuan, kalian kan saling kenal. Pastinya kamu sangat mengenalnya. Apakah dia itu yang bisa mengoperasikan 8 komputer sekaligus, si jenius super itu? Dulu saat aku di luar negeri, hanya melihat orang yang mengoperasikan 8 komputer sekaligus, si jenius super dari belakang. Wajahnya tak jelas. Kalau tidak, tak akan sulit mencarinya sampai sekarang. Aku tak pernah melihatnya mengoperasikan banyak komputer sekaligus. Lagi pula, kehidupannya setelah keluar negeri juga tak terlalu ku ketahui, jadi aku pun tak tahu. Dulu aku dan jenius ini pernah bertemu sekali. Hanya saja, nama aslinya tak ku ketahui. Sangat disayangkan. Meski Li Xiaoman mungkin bukan jenius itu, tapi Hu Yuan bisa membuktikan Li Xiaoman sendiri juga ahli di bidang IT. Model AI sangat mungkin dibuat dengan bantuannya. Dia memang bisa memberi kita bantuan. Maka sekarang, dengan tepuk tangan meriah, sambut Li Xiaoman bergabung. Profesor Zhang, dia kenapa? Sudah kukatakan sebelumnya, dia punya gangguan sosial parah. Begitu kaget, langsung bersembunyi, mengurung diri. Tapi ini tak menghalangi kemampuannya bersinar. Kakak Xiaoman, aku tak apa-apa. Keluarlah. Kak Xiaoman, kenapa kamu jadi seperti ini? Keadaannya ini apa bedanya dengan anak 8 tahun? Jujur saja, bukankah dia cuman bodoh? Dia yang begini masih mau masuk grup kita. Di sini, bukan sembarang orang bisa masuk. Kalau dia begini, saat genting tak bisa komunikasi normal bagaimana? Terlalu berbahaya? Pak Zhang, pemilihan anggota tim harus lebih hati-hati. Saya sarankan pertimbangkan lagi. Sun Miao Miao, apa yang kamu omong? Apa saya salah? Dia yang bodoh begini bisa bantu kita pecahkan virus bayangan? Bisa atau tidak, coba dulu baru tahu. Benar, bisa atau enggak, harus dicoba. Baik. Saya punya kunci algoritma enkripsi tinggi. Kalau bisa dipecahkan, saya setuju dia tinggal di grup. Kalau gagal, suruh dia pergi. Jangan buang waktu kita. Sun Miao Miao, kamu sengaja menyasar dia. Dia sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan kunci algoritma enkripsi tingkat tinggi. Harus mulai dari dasar. Langsung suruh dia pecahkan kunci algoritma enkripsi tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa, kalau belum pernah belajar? Di bidang ini sebelumnya, ingin memecahkan kunci algoritma enkripsi tingkat tinggi akan sangat-sangat sulit. Mungkin tak ada yang bisa. Kita butuh orang jenius. Standar seleksi harus ketat. Memang harus lebih ketat. Tapi ini terlalu sulit, hampir mustahil. Sun Miao Miao, sudah berapa kali kukatakan? Saat bekerja, jangan bawa perasaan pribadi. Jangan bawa ke dalam kerja. Kita semua bekerja untuk negara. Kutanya padamu, kunci algoritma enkripsi tingkat tinggi ini, berapa lama kau pecahkan? Setahun. Kau sendiri butuh setahun. Sekarang suruh Li Xiaoman pecahkan langsung di sini. Bukannya sengaja, apalagi. Sun Miao Miao, kita semua tahu kau suka Hu Yuan. Tapi, jangan karena Nona Li adalah teman masa kecil Hu Yuan, lalu kau sengaja menyusahkan dia. Tidak, kau mengada-ada. Dia cuma lihat sekilas, langsung naik untuk memecahkan. Ini terlalu gegabah. Gadis manis yang sakit jiwa mengira dirinya jenius. Diam. Dia cuma lihat sekali langsung pecahkan kunci algoritma enkripsi tingkat tinggi. Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Dulu aku butuh waktu setengah tahun baru paham polanya. Dia cuma lihat sekali langsung pecahkan. Ini bukan lagi jenius untuk menggambarkannya. Ternyata tak mengecewakanku. Dengan bakat sepertimu seharusnya datang ke sini. Kemampuan Li Xiaoman sudah kalian lihat. Tentang Li Xiaoman bergabung, seharusnya sudah tidak ada keberatan lagi, kan?
Baik, kalau begitu. Sekarang saya umumkan. Mulai hari ini Li Xiaoman resmi bergabung dengan kami. Grup Bayangan menjadi salah satu anggota kami. Selamat datang. Mari kita beri tepuk tangan. Ayo, aku antar kamu ke tempat kerjamu. Kak Xiaoman, kamu masih jenius dan bersinar seperti dulu. Sama bersinarnya. Inilah yang namanya Distribusi kunci kuantum. Sudah membelenggu kami 5 tahun. Ini adalah proyek paling penting grup kami. Proyek Bayangan. Sekarang selamat bergabung. Ini adalah proyek paling penting grup kami, Proyek Bayangan. Sekarang selamat bergabung. Profesor Zhang di sini semuanya adalah rahasia negara. Dia baru saja bergabung langsung dibawa ke sini. Kurang tepat kan? Dia belum punya kualifikasi untuk mengakses rahasia ini. Kita tak boleh terlalu kaku terhadap talenta. Harus fleksibel. Penanganan khusus untuk kasus khusus. Kalau tidak, banyak hal tertunda. Tapi kamu bagaimana? takut sekali jangan kerja di sini. Ini bukan tempat yang cocok untukmu. Pulang saja sembunyi. Jangan ganggu kerjaan. Jangan pikir kamu sangat hebat. Semua yang kerja di sini, orang-orang terbaik. Sun Miao Miao bullying dia begitu, ada artinya? Aku bertanggung jawab pada proyek dan juga bertanggung jawab untuk keamanan negara. Kalau ada masalah, dia sanggup tanggung jawab ini? Kau mau mengajari aku? Tidak. Apa kau lakukan? Jangan sembarangan. Lepaskan. Jangan sentuh. Lepaskan. Tunggu. Dia dapat ide. Kita sekian banyak orang teliti 5 tahun sampai sekarang belum paham caranya. Dia cuma lihat sekali langsung dapat ide. Mungkin? Cukup. Kunci enkripsi ganda, lapis pertama, algoritma enkripsi simetris, lapis kedua, algoritma enkripsi asimetris. Kombinasi multi-algoritma. Cepat seperti kata Nona Li, lakukan pembobolan. Yap. Profesor Zhang, saya berhasil bobol kunci lapis pertama. Bagus, bagus. Saya juga berhasil membobol. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun kita capai terobosan besar berkat kakak Xiaoman. Tidak mungkin. Aku tak percaya. Artinya arah kita semua selama ini salah. Bagi kita, ini adalah kemenangan yang sangat besar. Sekarang kita sudah memecahkan kunci lapisan pertama. Asalkan kita terus berusaha dan memecahkan kunci lapisan kedua, distribusi kunci kuantum akan sepenuhnya berhasil kita taklukkan. Baik. Xiaoman, mulai sekarang proyek Bayangan akan sepenuhnya jadi tanggung jawabmu. Direktur Li, sudah sekian lama sejak Pak Zhang datang terakhir kali, tapi urusan perusahaan belum juga terselesaikan. Kamu tahu berapa banyak uang yang dihabiskan perusahaan dalam sehari? Sekarang masalah harus segera diselesaikan. Kalau tidak, investasiku akan sia-sia. Untuk perusahaan ini, sering sampai lupa makan. Apakah kalian perlu bersikap agresif seperti ini? Kalau kalian benar-benar buru-buru, urus sendiri saja. Kami tidak akan ikut campur lagi. Hei, urusan perusahaan akan sepenuhnya jadi tanggung jawabku. Lagi pula, aku sedang menyelesaikan masalahnya. Tenang saja, uang investasimu tidak akan hilang percuma. Jangan berpura-pura, aku sudah tahu keadaan sebenarnya. Direktur Zhang Sanchun sudah memberitahuku semua fakta yang sebenarnya. Model AI level itu, bahkan Pak Zhang pun tidak bisa menyelesaikannya, apalagi kalian. Produk AI yang kalian sebut-sebut itu jelas-jelas hanya tipuan untuk mengelabui investasiku. Direktur Kui, tenang dulu. Pak Zhang sudah bilang model AI-nya sudah berhasil dan sudah berjalan. Jadi peluang produk kita sukses sangat besar.
Betul, Pak Zhang sedang verifikasi. Kalau tak ada masalah, produk pasti sudah selesai. Tolong beri kami beberapa hari lagi. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Lalu butuh waktu berapa lama? Harus ada batas waktu yang jelas. 20 hari. Dalam 20 hari saya jamin produk akan selesai. Tidak, 20 hari tidak bisa. Saya tak bisa tunggu lama. 10 hari. Paling lama 10 hari untuk kalian. Setelah 10 hari, kalau masih belum selesai, aku akan buat kalian berdua, ayah dan anak, malu. Ayah, dalam 10 hari bisakah produk kita benar-benar selesai? Ini hampir mustahil. Kecuali dia, Li Xiaoman adalah Supergirl. Tapi apakah dia? Istriku, saat kau sekarat, kau mohon padaku untuk menjemput Xiaoman pulang. Kuharap keputusanmu itu benar. Kakak Xiaoman. Kakak Xiaoman, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Cuma buang waktu di sini. Sudah lama sekali. Kenapa tak ada kemajuan? Apa kemampuanmu cuma sebatas ini? Selama ini, usaha kakak Xiaoman sebesar apa? Tak kau lihat? Kakak Xiaoman sudah berusaha maksimal. Kamu bicara seperti itu, tidak merasa keterlaluan? Xiaoman memang sudah sangat berusaha. Dia hari-hari ini hampir lelah sampai berdiri tertidur. Memang terlalu berat. Begini, kita berusaha lagi. Capai terobosan. Sekarang saya rasa ide yang dia berikan dari awal sudah salah. Jelas bertujuan untuk menyesatkan kita, membuang waktu kita. Sun Miao Miao, kamu bicara hati-hati. Kalau bukan karena Kak Xiaoman, kita bahkan lapisan pertama tak bisa pecahkan. Ini terlihat semua. Memang dia agak cerdik, tapi hanya itu saja. Masalah 2 lapisan tak bisa dia selesaikan. Kamu begitu hebat. Lapisan pertama kenapa bukan kamu yang pecahkan? Kamu! Saya tidak ahli ini, saya tak selesaikan juga bisa dimaklumi. Dan kita sudah berusaha arah bertahun-tahun, hasil oleh satu katanya ditolak. Kenapa? Karena sekarang kita pastikan arah Kak Xiaoman benar. Ini sudah cukup. Hasil sampai sekarang belum keluar. Siapa tahu idenya benar atau palsu. Kamu mau apa sebenarnya? Saya mau dia cepat pergi. Jangan buang waktu kita. Saya mau dia pergi. Jangan tinggal di sini. Ganggu urusan kita. Sun Miao Miao. Pernyataan ini maksudmu atau maksud Profesor Zhang? Kalau ini maksudmu, diam saja. Sun Miao Miao, jangan karena masalah pribadimu menghambat proyek. Sebaiknya jangan bawa emosi pribadi ke pekerjaan. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku bawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan? Jangan begitu. Kak Xiaoman. Jangan begitu. Kak Xiaoman. Saat genting selalu kambuh. Dengan kondisinya begini, bisakah dia bantu kita pecahkan kunci kedua? Menurutku, lebih baik dia kembali dari mana dia datang. Jangan buang waktu kita. Kalau bukan karena kamu yang terlalu menekan, apa Kak Xiaoman akan kambuh? Ini semua salahmu. Kambuhnya dia apa hubungannya dengan aku? Kau ini. Su Miao Miao, kartu kerja Su Miao Miao. Perkataanmu juga tidak pantas. Xiaoman memang berbeda dengan kita yang normal. Tapi dia ahli IT langka. Dan alasan kita bisa memecahkan kunci pertama adalah berkat jasanya. Itu hanya kebetulan saja, nasib baik semata. Aku tegaskan di sini, kalau dia benar-benar bisa memecahkan kunci kedua, berhasil memecahkannya, aku akan berlutut minta maaf. Kamu. Kode ini jangan. Kamu juga paham? Wah, bagus sekali. Ayo, mari kita pelajari bersama. Wah, haha, sendirian saja. Sangat membosankan. Pergilah. Astaga, luar biasa. Hahaha, hebat. Hahaha, ahahaha. Profesor Zhang Kak Xiaoman, begini tidak akan ada masalah. Tidak apa-apa. Biarkan mereka lebih banyak berkomunikasi.
Bagi Xiaoman, ini juga bukan hal buruk. Profesor gila biasanya perilakunya agak aneh. Tapi pikirannya lincah. Kadang-kadang dia mengucapkan hal-hal yang sangat mencerahkan. Xiaoman berkomunikasi dengannya, mungkin bisa belajar banyak darinya. Tapi aku khawatir, jangan-jangan ada masalah. Kamu terlalu khawatir. Aku percaya, Xiaoman. Tidak akan ada masalah. Keyakinannya lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Kalian ini ngapain? Aku masih ada urusan. Cepat minggir. Pak Zhang, kami tidak bermaksud menghalangi jalan Bapak. Kami berdua ingin bicara sebentar dengan Bapak. Ada apa? Kalian saat ini tugas kalian sangat mendesak. Yang terpenting adalah selesaikan dulu pekerjaan kalian. Cepat kembali bekerja. Pak Zhang, justru karena hal inilah kami ingin berbicara dengan Anda. Kalian mau apa? Pak Zhang, kami mohon Anda menghentikan Li Xiaoman dari menangani proyek bayangan. Dia sepanjang hari bersama si profesor gila itu di dinding, coret-coret terus. Tidak mengerjakan hal yang serius sama sekali. Hanya menyia-nyiakan waktu berharga kami. Pak Zhang, kami tidak bisa terus tertunda seperti ini. Sudah beberapa hari tidak ada kemajuan. Jika ini berlanjut, proyek bayangan tidak akan pernah selesai. Ya, dia sama sekali tidak kompeten. Jabatannya harus segera dicabut. Saya tahu semua ini, tapi jangan buru-buru dulu. Saya sudah paham. Kalian cepat kembali, kerjakan tugas masing-masing. Baik? Pak Zhang, sudah sampai seperti ini keadaannya. Anda masih membelanya. Jika kita biarkan dia terus bertindak semaunya, semangat tim kita pasti akan terpengaruh. Sun Miao Miao benar. Jangan biarkan Li Xiaoman terus semena-mena lagi. Anda harus bertindak. Betul. Baik. Karena kalian bersikeras, maka kumpulkan semua anggota tim. Kita bahas bersama dengan baik. Hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama membahas cara memecahkan proyek bayangan. Semua pendapat bebas disampaikan. Masih perlu dibahas apa lagi? Suruh saja Li Xiaoman enyahlah dari sini. Dia tinggal di sini. Hanya akan menghambat pekerjaan kita. Saya menentang. Penentanganmu tidak berguna. Yang penting pendapat semua orang. Sun Miao Miao, apa sebenarnya maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya merasa sebaiknya kita voting. Tentukan apakah Li Xiaoman tetap atau pergi. Yang setuju Li Xiaoman pergi, angkat tangan. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Bakat Li Xiaoman di bidang IT memang ada. Tapi jangan karena berbakat lalu berbuat semaunya. Saya tetap berpendapat Li Xiaoman tidak cocok memimpin kita memecahkan proyek bayangan. Profesor Zhang, Anda sudah lihat. Mengusir Li Xiaoman adalah keinginan bersama. Anda harus menghormati keinginan semua orang. Profesor Zhang, jangan biarkan Kak Xiaoman pergi. Kalau Kak Xiaoman pergi, proyek bayangan akan mandek. Kalau kamu mampu memimpin kami memecahkan proyek bayangan, saya tidak keberatan. Tapi, apakah kamu mampu? Kalian meragukan kemampuan Li Xiaoman? Bukan curiga, tapi sama sekali tak percaya. Lihat sendiri kondisinya sekarang, sudah seperti orang gila. Bagaimana mungkin memimpin untuk memecahkan proyek bayangan? Lebih baik kita pecahkan sendiri. Untuk dia, kembalikan saja dari mana asalnya. Xiaoman, sudah sampai tahap mana? Aku bicara padamu. Pura-pura tuli, jadi bisu? Setiap hari cuma tahu menulis hal-hal tak berguna ini. Suruh menulis, terus menulis. Kami undang kamu ke sini untuk bantu memecahkan proyek bayangan, bukan untuk menulis hal-hal tak relevan ini. Sun Miao Miao, keterlaluan kau. Kak Xiaoman, jangan takut, ini aku. Sudah aman. Kak Xiaoman, jangan takut, ini aku. Sudah aman. Lihat, dia kambuh lagi. Kalau terus kambuh begini, bagaimana proyek kita bisa berjalan? Apalagi berbakti untuk negara. Tidak apa-apa, Kak Xiaoman. Xiaoman, kamu disuruh pecahkan proyek bayangan. Sudah sampai tahap mana? Tahap apa lagi? Kurasa dia sama sekali belum mulai. Diam.
Kak Xiaoman, jangan takut. Sekarang sudah sampai tahap mana? Katakan. Tenang, aku di sini. Takkan ada yang mengganggumu. Aku belum bisa memecahkannya. Lihat kan, tebakanku benar. Dia memang tak punya kemampuan itu. Bukan main-main ini. Ini cuma buang-buang waktu orang lain saja. Jangan nekat kalau tak punya kemampuan untuk mengerjakan tugas sulit. Dia benar-benar gila. Dari awal merekrutnya sungguh merupakan pilihan yang salah. Tidak mungkin seperti itu. Aku percaya Kak Xiaoman. Dia pasti bukan tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Xiaoman, hari ini lancar? Bagus kalau begitu. Hanya saja tugas yang kuserahkan padamu jangan sampai tertunda terlalu lama. Aku tidak menundanya. Baik, mulai hari ini kau ingin apa saja, silakan lakukan. Kau bebas berbuat apapun. Sedangkan mereka tak perlu kau urusi. Aku tak akan biarkan mereka ganggu kau. Kalian lanjutkan saja menyelesaikan proyek ini sesuai rencana awal. Untuk Li Xiaoman akan dipisahkan dari kalian dan bekerja sendiri. Direktur Zhang, kalau begitu menurut Anda Li Xiaoman sekarang sama sekali tidak perlu tinggal di sini lagi? Ya, aku juga berpikir begitu. Apa yang kalian inginkan? Aku yang bertanggung jawab penuh di sini. Aku penanggung jawab tertinggi. Kalian mau memberontak? Keputusannya sudah tetap. Ada keberatan? Tidak ada? Rapat bubar. Lanjutkan bekerja. Ini jelas-jelas memihak Li Xiaoman terlalu mencolok. Ah, tak ada jalan lain. Memang Direktur Zhang menyukainya. Jangan terlalu banyak mikir. Lakukan saja tugas masing-masing. Ayo pergi. Hahaha, lihat, berhasil kuhancurkan. Akhirnya aku berhasil. Hahaha. Astaga, aku hebat sekali. Hahaha, eh. Kamu kenapa? Cepat sadar, kamu kenapa? Sadarlah. Kak Xiaoman, minum dulu. Kak Xiaoman, sedihnya sebanyak apapun jangan jongkok di sini tanpa makan minum. Tubuhmu takkan kuat. Dia baik-baik saja? Dia pergi? Tidak, Jangan menangis. tidak. Salah, rekam ulang. Kak Xiaoman, jangan tekan dirimu terlalu keras. Ini salahku. Kalau saja aku bisa temukan kuncinya, dia pasti takkan kenapa-kenapa. Kak Xiaoman kematiannya, dan kamu juga tak ada hubungannya. Ini salahku. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja? Profesor Zhang, bagaimana kalau kita antar Kak Xiaoman pulang saja? Kondisinya sekarang sama sekali tidak cocok tinggal di sini? Tidak bisa. Sekarang sama sekali tidak boleh mengantarnya pulang. Kalau dia diantar pergi sekarang seumur hidupnya akan hidup dalam bayangan. Ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Tapi kalau dia terus begini, lama-lama jiwa dan tubuhnya takkan kuat. Kalau begitu biarkan dia melewatinya sendiri.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hahaha. Lihat, aku berhasil meretasnya. Akhirnya aku berhasil. Hahaha. Tidak salah. Salah lagi. Bukan seperti ini. Kak Xiaoman, bagaimana kabarmu? Bukan seperti ini. Kak Xiaoman, jangan bikin aku takut. Kak Xiaoman, Kak Xiaoman, Kak Xiaoman, Kak Xiaoman, jangan begini Kak Xiaoman. Minggir. Proyek kali ini mungkin adalah proyek tersulit sepanjang hidupnya. Dia sudah mengurung diri di kamar mandi 3 hari 3 malam dan tidak makan minum. Jika begini terus, tubuhnya tidak akan kuat. Meretas mengenkripsi. Ini adalah pertarungan dua jenius di medan perang yang berbeda. Siapa yang bertahan paling akhir, dialah pemenang sejati. Tapi dia bukan robot. Dia butuh istirahat. Istirahat. Aku khawatir jika begini terus akan terjadi masalah besar. Serahkan padanya sendiri. Biarkan dia pulih perlahan. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Keluar. Pergi kalian dari sini. Kalian ganggu aku di sini. Kak Xiaoman, kamu kenapa? Pergi. Pergi kalian dari sini. Keluar. Kak Xiaoman, aku Huyuan. Jangan seperti ini. Jangan begini. Kak Xiaoman, bawa Li Xiaoman ke rumah sakit. Kenapa aku kembali ke sini? Pak Zhang, aku rasa sebaiknya segera antar Li Xiaoman pulang, sarafnya tidak normal. Kalau tetap di sini, yang tidak tahu bakal mengira kita semua orang gila. Tidakkah kau merasa dirimu keterlaluan? Kakak Xiaoman berusaha keras untuk segera memecahkan kunci kuantum lapis kedua. Dengan hak apa kau atur-atur dia? Walaupun Li Xiaoman juga demi pekerjaan, tapi sebenarnya tidak ada kemajuan. Lebih baik jangan biarkan dia di sini buang-buang waktu. Sekarang kita harus fokus pada proyek bayangan. Percepat progresnya. Sedangkan Li Xiaoman bisa kita kesampingkan dulu. Meski kalian punya prasangka pada Li Xiaoman, tanpa dia, kita bahkan tak bisa memecahkan kunci kuantum lapis pertama. Di saat kritis, kita harus fleksibel. Aku percaya Li Xiaoman akan berikan kejutan. Kuharap kalian kesampingkan perselisihan pribadi, bekerja sama pecahkan proyek bayangan. Pak Zhang, bukan kami berprasangka padanya, tapi kami sungguh tak bisa bekerja sama dengannya. Dia selalu kabur ke toilet saat ada masalah, tidak komunikasi dengan kami. Kami sekarang tak tahu bagaimana progres proyeknya. Benar, Direktur Zhang, dia dan tim kami sama sekali tidak kompak, tidak mungkin kerja sama. Pak Zhang, ada kabar baik? Dokter bilang Li Xiaoman sudah sadar. Bagus, yang penting dia baik-baik saja. Suruh dia tinggal di rumah sakit beristirahat dengan baik. Setelah kesehatannya pulih baru kembali kerja. Kak Xiaoman sudah bangun. Ini kabar baik. Dia memang sudah sadar tapi ada masalah lain. Masalah apa? Cepat katakan, jangan ragu-ragu. Sekarang dia tidak diketahui ada di mana.
Kata dokter setelah dia bangun langsung hilang. Apa? Hilang? Kamu yakin ini benar? Apa maksudnya hilang? Sudah kirim orang cari. Orang sehat begitu bisa hilang begitu saja. Kami dan rumah sakit sudah mengirim orang untuk mencari. Tapi belum ada kabar, tapi kami sudah mengerahkan lebih banyak personel. Hasilnya segera keluar. Kerahkan semua personel tanpa sisa, gali seluruh kota, harus temukan dia. Menurutku dia tahu dirinya tak bisa selesaikan proyek itu, jadi dia kabur pulang dengan malu. Memang seperti dia masa iya? Li Xiaoman terlalu tak tahu diri, sudah gabung tim harus patuh aturan tim. Masa pergi seenaknya? Di medan perang perbuatannya ini termasuk desersi? Aku percaya kakak Xiaoman. Dia melakukan ini pasti ada alasannya sendiri. Dia pasti tidak akan menjadi seorang pengecut. Orang seperti dia masih ada alasan apa lagi? Menurutku kalian semua tertipu olehnya. Bukankah dia hanya mengandalkan sedikit bakatnya lalu mulai sok tahu dan semaunya sendiri? Kamu sama sekali tidak mengenal kakak Xiaoman. Dia bukan orang seperti itu. Begitu dia punya tujuan, dia pasti tidak akan menyerah di tengah jalan. Hu Yuan benar. Xiaoman pasti tidak akan menyerah. Di bidang IT ini, dia lebih gigih daripada siapapun. Dia sudah pulang ke rumah. Anda masih tidak percaya? Aku tidak percaya. Tunggu dia kembali, kebenaran akan terungkap. Direktur Kui, para pemegang saham, maaf. Aku terlambat datang. Lishan, mau ketemu kamu sekali ternyata tidak mudah. Kamu terus tidak muncul, sampai aku pikir kamu bersembunyi. Semuanya, aku, Lishan, selalu berani bertanggung jawab. Tidak akan mengecewakan kalian. Bicara lebih indah daripada nyanyian. Sudah lama waktu berlalu, janjimu padaku sudah terlaksana, pertanggungjawabanmu. Hari ini aku tanya sekali lagi, pertanyaan terakhir. Model AI bisakah diselesaikan? Semuanya, kita mungkin masih butuh beberapa waktu. Karena Pak Zhang di sana sampai sekarang belum membalasku. Jadi, kita masih harus menunggu. Masih harus menunggu apa lagi? Jika menunggu lagi, kita akan menunggu sampai tahun kera pun tiba. Lishan, kau anggap aku bodoh? Kau pikir aku akan tertipu lagi olehmu? Direktur Chi, apa katamu? Ulangi sekali lagi. Katakan. Apa? Li Xiaoman hilang, tidak tahu lari kemana. Baik, aku tahu. Ayah, Li Xiaoman tidak tahu lari kemana. Semuanya, saya harap kalian bisa memberi saya waktu 3 jam lagi. Jika setelah 3 jam ini saya masih belum bisa menyelesaikan masalah, saya bersedia menanggung semua kerugian Anda sesuai perjanjian taruhan. Ayah, Baik. Lishan, aku setuju memberimu kesempatan terakhir 3 jam. Jangan salahkan aku tidak memberi kesempatan. 3 jam kemudian, jika masalah belum teratasi, maka kau harus menanggung semua kerugianku sesuai perjanjian taruhan. Tidak boleh kurang sepeser pun. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang hidup-hidup bagaimana bisa hilang? ayah, detailnya aku juga kurang jelas. Awalnya kira dia bisa sangat membantu kita. Sekarang tak disangka dia malah menambah masalah. Ayah, sekarang dia sudah kabur. Pasti dia bukan super genius IT yang dicari Pak Zhang. Sudah kuduga tidak seharusnya berharap apapun padanya. Bagaimanapun juga, kalian harus menemukan orangnya dan bawa kembali. Jangan sampai terjadi apapun padanya. Ayah, dia baru pulang dari luar negeri, jadi belum terlalu paham dengan situasi di sini. Menurutmu, dia bisa pergi kemana? Sepertinya aku tahu di mana dia. Kemana
Dedi, tunggu aku. Tunggu aku, Dedi. Dedi bawa aku pulang kampung untuk apa? Kampung ini sudah bertahun-tahun tak ada yang datang. Lihat, atapnya sudah ditumbuhi rumput. Xiaoman seharusnya di sini. Apa? Xiaoman bisa di sini? Follow me. Ayah, kau benar. Dia memang di sini. Li Xiaoman. Ayah, dilihat apa? Di atas sana tak ada apa-apa. Lihat ibumu. Hah? Ibu apa? Aku tak dengar jelas. Bukan apa-apa. Oh ya, segera hubungi Profesor Zhang. Beritahu dia kami sudah menemukan Xiaoman. Juga katakan padanya kami harap dia bisa membantu kami. Jika dia tak mau, aku juga bisa menerima. Dan katakan padanya tanggung jawab yang harus kutanggung pasti akan kutanggung. Aku takkan lari dari tanggung jawab. Xiaoman tinggal di rumah dengan baik ya. Ya nanti setelah aku selesai akan datang menemuimu. Ayo pergi. Investor sudah terus mendesak. Percayalah, sebelum besok semua usaha kita akan sia-sia. Ayah katakan jika dulu kita tak memilih jalan ini, akankah akhirnya jadi sangat berbeda? Sekarang bicara ini apa gunanya? Ayo pergi. Hari ini kita ada pertemuan IT yang sangat penting. Pertemuan ini menyangkut hidup mati perusahaan kita. Semua kerja keras kita akan sia-sia. Tidak ayah, kakak dan ayah dalam masalah. Aku harus pergi membantu mereka. Aku harus bantu mereka. Ayah, apa mungkin pola pikir kita yang salah? Model AI ini sangat sulit. Jangan-jangan produk kita benar-benar gagal? Model AI apa itu? Boleh aku lihat? Sudahkah aku katakan padamu, yang bukan urusanmu jangan diutak-atik. Model AI ini, berapa banyak ahli IT tidak bisa menyelesaikannya. Hanya kamu yang bisa. Kamu pikir kamu Profesor Zhang Feng? Aku tidak mengharapkanmu lebih hebat dari anak orang lain. Aku hanya minta jangan buat masalah untukku. Mengerti? Tidak, aku harus bantu mereka. Aku harus bantu mereka. Li Shan, sesuai kesepakatan dan perjanjian taruhan, ganti semua kerugianku. Jangan bengong, bayar. Tidak menyerahkan produk sesuai jadwal memang salahku. Tenang, aku akan jual perusahaanku ganti semua kerugianmu. Berani berbuat, berani tanggung. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Tapi sekarang perusahaan kita diambang kehancuran. Siapa yang mau menerima? Li Shan, perusahaanmu akan kuambil. Zhang Sanchun, kau mau apa? Mau apa? Tentu saja. Untuk mengakuisisi perusahaanmu. Aku yang paling tahu keadaanmu. Ucapanku tetap sama. Sujud dan minta maaf padaku. Barulah perusahaanmu kuambil. Ini adil bukan? Hah? Hahaha. Menyuruhku sujud padamu? Jangan harap sayang. Jangan buru-buru menolak, karena selain aku, tidak ada satupun orang yang mau menerima perusahaanmu. Kau akan terlilit utang, bahkan makan pun tak mampu. Ahahaha. Zhang Sanchun, ku buat kau menggonggong, ku gigit kau. Bangsa tua, Hei, sudah. Hahaha. ku beritahumu, pasti masih ada perusahaan lain yang mau menerima kami. Aku justru ingin menyaksikannya. Direktur Li, Xiaoli, ada masalah besar. Rahasia inti perusahaan dicuri orang. Apa yang kau bicarakan? Rahasia perusahaan bagaimana bisa dicuri? Siapa yang berani? Xiaoman,
Lepaskan aku. Xiaoman, Lepaskan. Ah, Xiaoman, apa yang sebenarnya terjadi? aku bisa bantu. Kamu selalu merasa paling benar. Apa aku pernah bilang, urusan kerjaku jangan kau ikut campur. Kenapa nggak dengerin? Udah berapa kali dibilangin, jangan bikin masalah dong, masih kurang ribet. Berani-beraninya bohongin aku. Rupanya kamu yang jual rahasia inti perusahaan. Jual aset perusahaan cuma buat nunda-nunda aja. Lishan, aku nggak bakal lupa ini. Lisan, sekarang kamu bukan cuma punya utang gede, anakmu yang bodoh ini juga bakal masuk penjara. Xiaoman cuma bikin tambah runyam, suruh dia diam-diam tinggal di rumah, kenapa nggak nurut? Jang tua, kenapa kamu harus lawan aku terus? Salahkan dirimu sendiri, dulu di sekolah selalu lebih hebat. Sekarang aku mau semua orang tahu, kalau aku mau, aku bisa kapan aja injak-injak kamu, Lishan. Hahaha. Cepat putusin, waktumu nggak banyak. Hah? Direktur Lee, kalau berlutut bisa bikin perusahaan kita bangkit lagi, kalau aku, pasti aku lakuin. Cepetan. Sujud aja sendiri. Bocah kurang ajar. Jangan berlutut. Saya sudah menyelesaikan model AI perusahaan kalian. Apa? Profesor Zhang sudah ditemukan. Di perusahaan ayahnya, Ditemukan. Bagus sekali. Sudah kukatakan dia pembelot. Sekarang dia cari ayahnya. Mungkin akan terus bersembunyi di sana. Ini ditemukan di meja Li Xiaoman. Sepertinya dia sengaja tinggalkan. Baik. Baik. Li Xiaoman berhasil pecahkan kunci kuantum kedua. Yang bertahun-tahun tak kami taklukkan, proyek bayangan, akhirnya selesai. dalam waktu sesingkat ini, dia benar-benar berhasil pecahkan kunci kuantum kedua. Ini luar biasa. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Bagaimana bisa? Segera verifikasi, lihat apakah benar berhasil ditaklukkan. Diterima, diterima. Cepat. Profesor Zhang berhasil memecahkan. Benar-benar berhasil. Saya verifikasi sendiri, dan berhasil juga. Sekarang saya umumkan, proyek bayangan kita telah ditaklukkan. Bagus, akhirnya ditaklukkan. Akhirnya ditaklukkan. Yang Tuan Zhang suruh saya selidiki, di pusat kontrol bandara, orang yang pecahkan virus bayangan sudah jelas. Orang itu Li Xiaoman. Benar dia. Dia adalah orang yang saya temui di luar negeri. Jenius IT super itu. Dan juga guru saya. Ah, ini berhasil. Ayah. Bagus, ayah. Bagus sekali. Ini pasti tipuan. Bahkan Profesor Zhang pun tak bisa menyelesaikan model AI ini. Dia yang bodoh ini mana mungkin berhasil. Lishan, aku beri kau kesempatan terakhir. Sujud dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan masukkan anak bodohmu ini ke ruang gelap. Ah, Tunggu. Pak Zhang, Guru, apa Bapak baik-baik saja? Pak Zhang, tadi Bapak memanggil apa? Guru. Aku tidak salah dengar kan? Benar. Li Xiaoman dialah jenius IT super yang pernah kutemui di luar negeri.
Dia pernah membantuku memanggilnya guru. Sudah seharusnya. Apa? Li Xiaoman ternyata guru Pak Zhang. Bukankah itu berarti model AI kita berhasil? Produk kita bisa diluncurkan? Tentu saja bukan urusanmu. Direktur Li tadi hanya salah paham hehe. Sekarang saya ingin menambah investasi 100 juta lagi untuk proyek ini. Bolehkah? Hahaha. Zhang Laotao, sekarang masih mau akuisisi perusahaanku? Direktur Zhang, saya pikir sebaiknya Bapak segera pergi. Saya tidak ingin Direktur Li salah paham. Cepat pergi. Tidak dengar, lekas pergi. Perlu diusir? Hahaha. Kita berhasil. Ayah, kita berhasil. Xiaoman. Kita berhasil.